إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد, jamaah rahimakumullah, seraya bersama mematikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradahnya pada pagi dan siang hari ini, menumbuhkan keikhlasan hati untuk senantiasa mendekatkan diri di hadapannya melalui ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan menjadi pengantar dan wasilah untuk kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 1500 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah prediksi apa yang akan terjadi hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Rasul mengungkap, ya'ti alaikum zamanun bawasyir minaz zamanil lazi kana qablahu. Saudara-saudara, kata Rasul, akan melahir satu zaman di mana zaman itu lebih sadis, lebih kejam, lebih biadab ketimbang zaman yang ada sebelumnya, yaitu zaman jahiliyah. Tentu saja pernyataan Rasul ini mengagetkan sekian banyak para sahabat. Kemudian para sahabat ini tentu saja ingin tahu apa sih kira-kira Rasul ciri zaman itu. Maka Rasul mengungkapkan dalam hadis riwayat Ibnu Sina. Maka kata Rasul SAW, ciri zaman edan ini yang pertama, wahum yusyrikuna billah, banyak masyarakat muslim yang musyrik dan menyekutukan Allah. Yang kedua, kata Rasul, wahum yazunun, akan banyak orang-orang yang melacur dan berzina. Apalagi Rasul? Maka Rasul menjawab lagi, wahum yusyarikun, pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi akan mewabah, kata Rasul di mana-mana. Kemudian apalagi Rasul? Maka Rasul menjawab lagi, maka kata beliau ini, wayaqtuluna nafsa allati qad haramallah, pembunuhan pun akan terjadi di mana-mana. Apalagi Rasul? Rasul menjawab lagi, wahum yasrabuna al-khamra, mereka para peminum arak dan para pemabuk. Itulah ciri zaman edan ini, kata Rasul. Maka hari ini apa yang diungkapkan Rasul 1500 tahun yang lalu, nampaknya hari ini telah menjadi kenyataan di tengah-tengah kita. Tidak ada yang diungkapkan tadi yang meleset, semuanya terjadi. Kira-kira penyebabnya apa kok bisa seperti itu? Maka Rasul menjawab lagi dalam hadis riwayat Ibnu Sina, riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Yang pertama, kata Rasul, penyebabnya adalah zalatul alim. Yang pertama sekali, karena banyak ulama yang menyimpang dari keulamaannya. Seharusnya ulama adalah membaik pewaris para nabi, sebagai warasatul anbiya, yang meluruskan akidah, ibadah, dan ketentraman dan akhlak masyarakat. Tetapi justru ulama ini menyimpang dari keulamaan.
Yang kedua kata Rasul adalah wahukmul jari, adalah ketika hukum ditegakkan dengan kezaliman. Apalagi wahwan muttabaun, ketika setiap warga bangsa mereka sudah mengikuti hawa nafsunya sendiri-sendiri, tidak lagi mau tunduk kepada aturan negara, apalagi aturan agama. Apa ada lagi cirinya atau penyebabnya? Ada. Umarat as-sufaha, manakala pengayom negara, pemimpin bangsa adalah orang yang tidak peduli dan tidak paham agama. Apa ada lagi Rasul? Ada. Wabah al-hukmi, manakala dalam sebuah negara hukum sudah diperjualbelikan. Bagaimana dampak semuanya terjadi? Masih ada lagi kata Nabi. Penyebabnya apa? Maka Rasul mengatakan wa qati'atul rahmi, ketika silaturahmi terputus satu sama lain. Bukannya saling mengharukan, saling mengagungkan, saling memuji, tetapi justru saling bantai dan saling menyalahkan. Maka silaturahmi itu terputus. Apalagi Rasul wa nus'an yatakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimuna ar-rajula laysa bi'aqim wa la bi'aqdali bal yakhandamu bina. Orang-orang menjadikan Quran bukan sebagai bacaan yang menjadi sumber ilmu dan sumber ajaran, tapi Quran dijadikan sebagai seruling, dibaca ketika sedih, dibaca ketika susah, dibaca ketika ada bencana dan musibah. Salah menggunakan ayat Quran. Ada lagi, ada dalam hadis Imam Muslim, Rasul mengatakan faktor yang paling ngeri sekali, terutama menyangkut moral, katanya adalah para penghuni neraka yang seharusnya mereka masuk neraka masih berkekayangan di muka bumi ini. Siapakah dia Rasul? Maka Rasul mengatakan nisa'un kasiyatun ariyatun mu'minatun ma'ilatun ru'usakunna ka'asnimatul buhtil ma'ilah, adalah wanita-wanita yang pakaiannya serba mini, setengah telanjang, dia berjalan lenggok kiri lenggok kanan, rambutnya dijambul-jambulkan bagaikan kudung unta yang tertiup angin. Rasul mengatakan wanita ini haram masuk surga, dan dia jangankan masuk surga, mencium harum surga pun tidak akan pernah. Itulah 9 penyebab kejahatan yang ada, di mana perzinahan, di mana kemusyrikan, pencurian, perampokan terjadi. Kata Rasul, kalau ini terus saja dibiarkan seperti ini, dampaknya yang dahsyat. Kenapa Rasul? Ini dampaknya berbahaya sekali. Kenapa? Akan terjadi, paling tidak akan terjadi kiamat subuh. Loh, apa bisa? Bisa, kata Rasul. Karena kejahatan kemaksiatan ini sudah menyebar kemana-mana. Maka Allah akan memberikan peringatan seperti hanya kiamat subuh saja. Yang pertama kata Rasul cirinya hatta yakhbadul ilmu, manakala ilmu sudah tidak lagi dipakai. Orang yang berzina bukan tidak tahu hukum berzina dosa, tapi ilmunya sudah tidak dipakai. Orang yang korupsi bukan tidak tahu korupsi itu dosa, cuman ilmunya sudah tidak dipakai. Ini kata Rasul dampak yang lebih parah. Apa ada dampak lain? Ada, kata Rasul. Apa? Wa taksurus salasilu, bencana alam tak akan berhenti dan akan terus saja berkembang. Dari mulai tsunami, ada perumahan yang tenggelam itu di Maluku sana, kemudian muncul kapal yang tenggelam masuk laut, belum lagi Krakatau kemarin itu memporak-porandakan apa yang disebut Serang Cilegon sampai ke Lampung, muncul lagi Gunung Merapi meletus, banjir bandang di Padang sampai 14.000. Terus saja, akan terus saja Allah kasih peringatan. Kalau hal ini dibiarkan, kata Rasul, apalagi Rasul, kiamat subuh ini akan terjadi di hadapan umat ini. Maka Rasul mengungkapkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, kata Rasul, wa yataqarrabuz zaman, zaman pun akan terasa cepat sekali.
Setahun akan terasa sebulan, sebulan akan terasa seminggu, seminggu akan terasa sehari, sehari akan terasa sejam, dan sejam bagaikan kilauan api, kata Rasul. Apa ada lagi Rasul dampak? Ada. Apa? Wa tadakhalul fitan, fitnah akan menyebar di mana-mana. Susah sekali dibendung dengan cara apapun. Kenapa? Karena hukum tadi ini diperjualbelikan. Karena pemimpinnya tidak suka dengan agama, karena pemimpinnya tidak paham agama, maka akan terus saja seperti ini terjadi. Apa ada lagi Rasul? Ada. Wa yaksul khalos, bencana yang menimpa individu pun akan terkena. HP lagi dipakai meledak, mobil kadang-kadang kebakaran, pom bensin meledak. Wa yaksul kharaj, yakni al-qatlu, yang berdampak kepada kematian. Rasul, apa ada lagi dampak lebih parah? Ada. Apa lagi Rasul? Wa yaksul bikumul malu fayafid, maka harta akan ditawar-tawarkan dengan cara yang mudah, tetapi tidak akan menjadi kenyataan, penuh dengan kebohongan. Hadirin jemaah rahimakumullah, inilah prediksi Rasul yang disampaikan 1500 tahun yang lalu. Semua yang diungkapkannya adalah nyata di tengah-tengah kita. Inilah persoalan besar. Kalau saja terus saja dibiarkan seperti ini, tidak sedikit dan tidak mustahil kita pun akan kena getah dan akibatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau begitu kita sebagai muslim yang baik harus bagaimana mensikapi realitas ini? Apakah kita akan membiarkan bencana, musibah, peristiwa-peristiwa akan mengenai kita? Tentu saja kita tidak. Maka disinilah betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul ketika Allah mengatakan, maka hendaklah ada yang berani tampil ke depan. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Belum ada orang yang berani tampil untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar. Harus ada orang yang berani mencegah kejahatan ini. Bagaimana ini harus diberhentikan? Dan inilah dalam bahasa kita yang disebut dengan dakwatul Islam. Maka Unisba ini sangat arif dan bijaksana dengan adanya fakultas dakwah, menjadi polis pengaman untuk kelembagaan, menjadi pengaman bangsa, menjadi pengaman untuk kita sebagai muslim. Sehingga Allah katakan, hanya dengan dakwahlah, rubahlah masyarakat ini dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tanpa dirubah, rusak katanya, akan semakin parah, bahaya sekali. Rubahlah masyarakat, paradigma berpikirnya, orientasi hidupnya. Jangan mengejar dunia saja terus, lupa akan akhirat. Padahal Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat bagi kalian lebih baik ketimbang dunia. Ini sekarang ini orang tendensius terhadap dunia saja. Terus saja dunia konsumerisme ini dikejar, hedonisme menjadi realitas. Bagaimana meraih kebahagiaan dunia? Mereka lupa akan kepentingan akhirat. Maka ini hanya dakwahlah yang harus kita lakukan bersama. Apa yang harus diajarkan dan disampaikan di situ? Maka berpikir umat harus diarahkan bukan lagi berpikir dunia, akhirat.
akhirat adalah lebih penting. Kenapa demikian? Karena itulah hakikat hidup yang sebenarnya. Hari ini, esok lusa kita akan mati. Karena kematian adalah pintu gerbang setiap manusia. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Mati adalah pintu gerbang dan setiap orang akan memasuknya ke sana. Dan disitulah hakikat hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu, yang pertama sekali dakwahkan, ajari iman yang tangguh. Bagaimana dengan iman yang tangguh? Kenapa iman diajarkan bisa mencegah seluruh kejahatan? Bisa. Karena Rasul mengungkap dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Banyak sekali hadis yang membahas ini. La yazni zani wa huwa mu'minun, wa la yusriku syariku wa huwa mu'minun, wa la yusriku al-khamr wa huwa mu'minun. Tidak akan ada orang yang berzina kalau dia punya iman. Tidak akan ada orang yang mencuri kalau dia punya iman. Tidak akan ada orang mabuk kalau dia punya iman. Maka disitulah kokohkan iman masyarakat. Ajari yang namanya ideologi agama. Luruskan akidah mereka bahwa segalanya ditentukan oleh Allah dan tidak ada yang dikatakan kecuali Allah. Itulah dakwah yang harus kita sebarkan kemana-mana, termasuk pada diri kita dan keluarga kita. Bentengi keluarga kita dengan iman, bentengi diri kita dengan iman. Kalau kita yakin akhirat lebih baik, Allah itu kuasa, Allah itu melihat, tidak akan berani berbuat nabi. Yang kedua, yang harus diajarkan, yang harus dijadikan kehidupan bagi bekal hidup adalah perbanyaklah amal soleh. Loh, kenapa mesti amal soleh? Tidak ada yang dibekal dalam hidup ini kecuali amal soleh. Mari kita lihat hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zari, yatba'ul mayyitu salasun fayarzi'anhu wa yabqa wahid wa atba'u ma'ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarzi'anhu wa yabqa wahid. Saudara-saudara, kata Rasul, kalau you itu mati, yang mengantarkan kamu itu tiga golongan. Yang pertama adalah keluargamu, yang kedua adalah hartamu, yang ketiga amal solehmu. Tetapi yang dua ini balik. Saya meninggal, istri saya ngantar, begitu saya dikubur balik lagi. Anak saya ngantar ke kuburan, begitu saya dikubur balik lagi. Mobil saya dipakai, begitu selesai kubur balik lagi ke garasi. Rumah, mobil, semua yang saya usahakan di dunia ini tidak ada artinya kalau tidak dipakai untuk amal soleh. Kalau begitu, siapa yang menyertai saya nanti? Amal soleh. Ini yang harus diajarkan kepada umat. Kalau selama ini tidak ke sana, maka umat ini akan galau terus dan akan kacau saja terus. Dan kehidupan dunia ini akan terus saja bukan semakin membaik, tapi semakin rusak. Yang terakhir, ajarilah umat itu dengan ketakwaan, sehingga Al-Quran mengatakan tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal hidup yang terindah kecuali ketakwaan. Loh, kenapa harus takwa? Maka Allah jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang takwa. Loh, kenapa mesti takwa? Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang takwa aku akan masukkan di akhirat ke dalam surga yang penuh dengan mata air yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Inilah barangkali perubahan paradigma melalui gerakan dakwah. Oleh itu, siapapun di antara kita sesuai kapasitas dan kemampuan, yuk kita ajarkan bagaimana pokoknya iman. Yuk bagaimana orang menjadi gemar beramal soleh, bagaimana orang menjadi takwa. Apa hakikat takwa? Maka Imam Al-Iyad mengatakan, kalian berjalan di muka bumi bagaikan berjalan tanpa alas kaki, sementara di depannya penuh dengan duri.
orang yang selalu hati-hati bersikap, berbuat, berkata, dan mensikapi apapun penuh dengan kewaspadaan. Itu saja, mudah-mudahan khotbah yang pendek ini memberikan inspirasi, paling tidak meluruskan hati nurani kita. Apa yang dikatakan Rasul memang benar adanya, dan hanya itulah bekal hidup yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan membimbing kita semua, karena tidak akan mampu menjalani hidup tanpa keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa di hadapannya. Hamdan ya Rabbana amma yukafi mazidan, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.